Ian Bas. Stop. Ini udah mulai, ngapain masih ngejam aja? Apa? Masih apa? Ngejam. Apa? Ngejam. Oh, ngejam apa? Ngejam. Oh, ngejam. Jam berapa? Jam 1.15 ada aja, jangan lupa. Ada. Kok ada pemain band baru? Iya. Kan harusnya begitu gue ekspresinya. Tapi masa pemain bandnya tumben ada yang cakepan ya? Maksud lo kenapa? Pemain gitar yang kemarin gendut, jelek, Coba sini. nggak ada pilihan. Pemain gitar yang mana? Izin. Tukang gendang mana? Tukang gendang. Ada. Sini. Tukang gendang. Elda aja sekarang nggak ada kerjanya, duduk-duduk aja makan nasi bok. Tuh lihat. Aduh. Jagain dia jadi security sekarang. Nah dulu. Kenalin dong itu siapa? Enggak tahu. Ini gitaris yang baru itu Enggak. Ini mah kenalin, Ri. Ini mah Ajun. Bukan gitaris kita, itu band yang baru. Ajun. Jin dan Jun. Ada Ajun sini, Jun. Sini aja. Ben, main. Undang siap. Apa kabar Ajun? Karena ada Ajun, kita masuk ke Ada Ngobrol. Ada aja. Duduk Jun. Iya, Ajun tuh kurus banget sih. iya stres habis putus cinta Wuh. gitu. Kamu juga lebih sehat. Sama Thank you, ya. Ajun, kau gini. Kamu kurus, oh iya. Kamu kebalikannya dikurus. Kamu sakit, enggak kamu sehat gitu. Ini mah ini kamu kurus, kamu sehat. Tersinggung Nggak ya. nyambung. Harusnya apa? Harusnya ya, kamu sakit, enggak, atau kamu sehat, itu enak. TikToknya, nggak ngerti anak baru. Enak aja lu. Jun, emang baru putus cinta? Udah lama sih. 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Iya. Segantung lu diputusin. Emang belum cocok aja. Diputusin lu? Enggak tahu putus aja gitu. Tahu-tahu ditinggalin aja. Tahu-tahu nggak ada kabar, tiba-tiba udah ada pasang fotonya di DM sama cowok lain. Ya ampun, enggak. Bentar, ngebahas cinta mah gampang nanti ya. Tapi tadi kamu kangen main band. Iya, enggak sih, baru kemarin malam ngeband. Yang dulu grup lu dulu apa namanya? Yang dulu Junas Monkey. Nah, Junas Itu yang Monkey. sama Steven William ya? Sama Steven. Itu berapa lama Junas Monkey? Itu 2 tahun. 2 tahun Itu project bubar. iseng apa sebenarnya mau diseriusin sih Junas Monkey itu? Project ini satu manajemen. Oh. Akhirnya bubar Gitu. karena Belum bubar sih, masih vakum aja. Apa Karena vakum? Cleaner vakum kali, cleaner. vakum. Karena masih sibuk ini sinetron. Oh, kan masing-masing kerja sibuk. stripping, jadinya nggak bisa ngeband. Oke, terus akhirnya sekarang bikin baru lagi. Bikin baru lagi. Namanya apa? Namanya Move On gitu. Ya Allah. Iya dong, move on dari pemain film ke pemain band. Siapa aja? Sama Rangga Azov, terus Aditya Suryo sama Randy Herpi ada. Move Kenapa? on. Move on dari pemain film menjadi anak band, ngerasa sudah nggak eksis lagi di film akhirnya. Masih ini lagi tayang film masih. Tuh. Tapi move on dalam hal yang baik-baik semua gitu. Pengen Dari mencoba sesuatu yang baru, Iya. intinya dengan orang yang baru juga. Atau kan move on dari band yang kemarin, karena Iya, udah benar. vakumnya kelamaan, akhirnya move on ke band yang baru. iya gitu. Sakit hati banget yang kemarin. Enggak, masih temenan. Jun, rambut kamu tuh emang seperti itu atau itu your Tadi bad hair day? naik Gojek. Beneran? Iya, cepet-cepet kan lagi Jumat kan macet gitu. Oh iya benar. Iya, dia Berarti naik tanggung ojek jawab online. kalau sampai Ojek, pakai ojek, ojek datang iya. sini tepuk tangan dong. Udah ganteng, iya. Bisa musik, biasanya cewek tuh seksi ya. Bertanggung jawab iya, tapi diputusin cinta. Gimana ceritanya? Enggak. Kok lu takut banget sih? Kayaknya takut Enggak. didatengin siapa aja. Dari tadi ngeliat ke kanan ke kiri Enggak terus. ada. Ya ceritanya gitu, emang belum cocok. 3 bulan. Putusnya 3 bulan lalu. Setelah dekat berapa lama? Setelah deket hampir setahun. Ya Ya, Allah. sedih ya. Mm-mm. Lihat tuh penonton pada nangis semuanya pakai air matanya kan. Nangis air mata bukan gara-gara ikut sedih. Berdoa, ya Allah jadikan dia pacarku ya Allah gitu. Jun, Iya. lo emang kalau nyari cewek yang kayak gimana sih biasanya? Yang putih, Harus putih. terus Ya, nggak ada yang kepilih. Malah harusnya itu tuh menjadi inspirasi buat kalian ya kan. Mungkin kalau putih itu hal yang biasa. Iya. Pilih yang geseng-geseng ahoy bisa ya. Apa?
Geseng-geseng apa? Ahoy. Ahoy. Eksotis. Ih, geseng-geseng ahoy itu eksotis loh, nggak semua punya kulit kayak gitu. Ya Tapi putus kemarin gara-garanya bener gak? Gara-gara perbedaan usia? Emang usianya jauh sih, emang 11 tahun. Putus? Gue baru denger lu jadian, udah putus. Iya. Bedanya 11 tahun, Jun. Emang itu umur berapa? Ini ya? Ajeng Perwira nyaman pacari artis 11 tahun lebih Apa muda. itu? Lu berapa tahun sih, Wis? Wah, Tapi mukanya nggak udah kelihatan beda 11 tahun ya? Iya bener. Cewek tuh biasa lebih dewasa dari Betul, umurnya. heeh. Lu umur berapa, Jun? 28 sekarang. Dia 17 tahun. Dia 17 tahun, tapi gayanya nggak 17 kok. Iya. Dia berarti juga bisa menyesuaikan sebenarnya. Jadi putusnya Iya. bukan gara-gara usia. Bukan. Jadi apa dong? Sibuk sama kayak Ben juga kan, sibuk sinetron, ini lagi sibuk sinetron juga. Aduh mah banyak modus, banyak Iya, alasan, beneran. alibi. Gua rasa dia tuh sebenarnya masih getar berasa masih di ojek online, dan dia gemeter aja dia. Serem nih, ditanya-tanyain acara live, takut salah ngomong. Kenapa emang? Enggak, Emang nggak putusnya apa-apa. nggak baik-baik? Sebenarnya tuh kalau datang ke sini malah bukan sebuah ketakutan, kan ini kenyamanan. rumah. Iya, bener. Kenyamanan. Lagi ada sendiri yang ngomong, ya ini baru putus. Kita nggak Kita nanya nggak loh. nanya, kita Iya. nanyanya kurus banget. Kenapa harus bilang baru putus? Heeh. Kita nggak Emang usah dipancing. kok pas pacaran nggak kurus? Hah? Ada yang ngurusin ya? Iya, ada yang ngurusin. Itu orang Bali kok nggak salah ya? Iya, orang Bali. Dia Bali, tinggal di sini. Iya. Gitu, terus setahun dekat. Namanya Iya. siapa sih? Namanya si Isel. Isel. Ya. Tapi bener nggak ada berita yang mengatakan kalau kamu sempat ketipu dengan wajah pacar kamu? Hmm? Coba kita lihat ini dia. Ketipu gimana sih? Mungkin dia taunya kalau ngeliat wajahnya seperti umur berapa, padahal umur berapa kali gitu. Iya bener. Iya kan tadi kayaknya lebih dewasa gitu. Heeh. Tahu belum tamat SMA kan waktu itu. Waktu pacaran belum tamat Iya. SMA, jadi di pacaran umur 16 tahun. Iya. Pacari anak SMA, Ajeng Perwira mengaku tertipu karena wajah. Oh. Bo, lu bukan nanya umurnya dulu ya, lu ngeliat wajahnya dulu ya ketika lu serem Ya sama lah, lu pacar. pikir dia tukang sensus. Iya, Kenalan kan, dong, dong. umurnya berapa? Ya enggak lah. Gimana aja? Kayak nggak punya otak gitu. Iya gitu ya kayaknya. benar. Jadi disangkanya lebih dewasa dari umurnya. Iya. Pas tahu masih SMA, ilfil atau justru makin semangat? Oh, daun muda. Oh, ya gitu. Jadi lebih semangat. Lebih semangat, jadi bisa ngomongin ya. Iya. Terus putusnya kenapa? Hah? Putusnya. Iya sibuk masing-masing aja, jarang ketemu jadinya. Sibuk gitu. mah bisa aja tetap awet. Iya, kita sibuk-sibuk juga ketemu mulu. iya. Ini sibuk mulu, malah nggak pernah di rumah. Anaknya 4. Anaknya 4. Aku tahu kenapa putus. Kenapa? Pasti ada orang ketiga. Nggak ada. Bohong. Ih, gosip nggak Pasti ada. lu yang punya cewek lain. Pasti Nggak lu ada, yang nggak ada, nggak ada, selingkuh. nggak ada. Nggak ada. Pasti lu Nggak ada. ketahuan WhatsAppin cewek. Nggak ada. Pasti lu ketahuan kirim-kirim foto. Orang di lock kok handphonenya nggak ada. Nah, kalau Nah. di lock itu berarti ada sesuatu yang ditutupin. Nggak ada. Jadi enggak? Irfan aja handphonenya di lock, semua penonton dikasih tahu nomor Iya locknya. benar. Iya. Ya udah, kalau gitu coba ya kita buka mulutnya Ajun dengan mulutmu harimaumu. Tolong berikan komentar 3 kata, pernyataan 3 kata boleh, apapun kalimat boleh tentang foto yang akan kita berikan. Ini dia foto yang pertama, silakan. Ini dia. Mika Tambayong. Wih, Siapa dia? temen syuting juga. Mantan lu. Mantan Oh iya, pacar. benar. Ini rumah ada-ada aja, semua informasi ada di sini. Berapa lama mau Mika? 3 bulan. Bohongan lu 3 bulan. Lu demen angka 3 ya? Lu diputusin udah 3 bulan, pacaran lu 3 bulan. Ya pas aja. Boy, ini 3 bulan? Iya. Seorang Mika Tambayong. Lu lepas gitu aja dalam waktu 3 bulan. Anak kecil juga. Itu udah lama 2012. 2012 lu pacaran dia waktu umur berapa? Umur sama masih belasan. Kayaknya lu doyan deh ABG-ABG gitu. Padahal dia orang Bali bukan orang Sunda. Orang Sunda kan suka daun muda. Iya betul. 3 kata buat Mika. 1. Suaranya bagus. Suara bagus. Suka dinyanyiin berarti. Iya. Suka karaoke. Suka karaoke.
Ke karaoke dia nungguin dia makan, dia nyanyi. Yang kedua, Tinggi. bisa nggak? Bisa Tapi nggak? kan dia bukan tipe lo kan? Hah? Kan lu kan yang putih, kalau dia kan agak-agak coklat-coklat gitu kulitnya. Itu kali yang jadiin putus. Enggak. Jahat sih. Enggak, sekarang putih, Mika. Sekarang putih maksud Iya. lo? Putih kok sekarang. Terakhir ketemu pernah lihat putih. Kok bisa? Hah? Dia sengaja tuh putihin diri biar CLBK. Dia tuh gemeter. Lu lihat deh, baru kali ini ada bintang tamu gemeter dari tadi. ya kan? Enggak ada. Agak ya. Dia sampai keringetan loh. Enggak. Itu keringetan jidat lu. Ketiga, Oke, dua, satu tadi suaranya bagus. Iya. Lu tahu dia jomblo aja langsung ya? kenapa? Tahu dia jomblo langsung aja. Enggak, ada yang nganggur kenapa nggak diperhatiin sih? Ini. Jadi, lu kalau ngelihat yang keringetan langsung pengen usapin. Iya. Ini. Asem. Satu tadi karena Suaranya suara bagus. Yang kedua, tinggi. tiga. Ketiga, 3 jago acting. standar. Kok standar? Ya maksudnya komentarnya standar, kita juga tahu dia jago nyanyi, jago acting. Dulu, dia kayak talent search ya. Dia ngelihatnya kayak Talent search. iya kayak ini tinggi, suara bagus, jago acting. Kan lu pacarnya bukan. Mungkin yang ini nggak mempan, yang kedua mungkin Coba. mempan. Next, Alexa Keys. Oh. Si tinggi itu. Iya. Ini pas nih, tinggi, putih, idaman lu banget. Ini tinggi, rambut panjang, bule. Udah 3. Berapa bulan sama Alexa Ki? Enggak, ini temen dari Peres. kecil. Peres, Sahabatan. Enggak, iya. enggak bohong. nggak peres. Dia di Bali kan? Iya, di Bali. Dia di Bali kan pasti pacaran. Gue mah yakin pacaran sama dia. Enggak lah, enggak enak dia punya pacar sekarang. Ya kan nggak apa-apa. Hah? Iya, dulu teman modeling bareng gitu di Bali. Pacaran nggak? Enggak. Berapa lama? Siapa yang mutusin? Ini maksa enggak, beneran enggak. Siapa yang mutusin? Enggak ada 3 putus-putusan. bulan? Masih nyambung sampai sekarang. Masih baik-baik Masih aja? nyambung Masih sampai baik-baik. sekarang. Masih baik-baik Jadi ini aja. orang ketiga dari semua cewek-cewek lo. Bukan, ya bukan. ampun, tolong. Enggak. Sifatnya apa Alexa Ki? Sifatnya lucu, Lucu. terus rock and roll dia. Terus satu lagi dia apa ya? Sama jago nyanyi, seksi suaranya. Iya, iya. Seksi Itu seru banget dia emang. Ya. Maksudnya kan ada cewek cantik tapi dia tahu cantik jadi sok cantik. Iya. Tapi dia tuh cantik tapi dia santai aja gitu ya. Cukup kita mengagumi. Ajun haus belayan banget sampai bantal dipeluk-peluk apa gimana sih? Oh. Enggak, maksud gue Grogi, gini, grogi. jangan pakai bantal, kesini aja. Ya juga dia mirip bantal sih ya. Iya, bantal sama bahu gue bedanya apa sih? Sama-sama gede. Sama-sama gede, sama-sama empuk, bedanya apa? Beda yang itu tuh suka nabok. Ini enggak. Yang bedanya ini isinya busa, ini isinya lemak. Oh. Good answer. Aku nggak apa-apa dibilang isi lemak, yang penting kena colek. Ini kita lanjut ya. Boleh. Foto berikutnya yuk ini dia. Ini gini. Nadi, wah. Oh. Coba Ini nih. dia. Ini dia lagi pemotretan kayak yang tadi Siapa? yang 16 tahun itu yang aku bilang. Ini, waktu yang pacaran itu. SMA. Itu. Iya. Emang nggak kayak 16 tahun ya, Bo? Boros banget ya tapi mukanya. Mungkin karena makeup kali. Oh gitu. Iya. Jadi setiap ketemu lu make upan terus, makanya lu ketipu. Enggak, ini pas lagi make upnya dewasa aja. Oke, 3 kata sifat untuk Nadia Frisella. Ah. Tenang, tenang. Tenang. Relax. Iya. Sifatnya yaitu baik, Baik. terus polos, terus juga sabar gitu dia. Menipunya di mana? Gak ada penipu. Menipu wajahnya aja. Kok Oh, sifatnya iya. bukan sifat menipu. Oh begitu, seperti itu. Iya. Oke. Terus putusnya kenapa? Masa gara-gara sibuk Gak doang? apa-apa, jarang ketemu. Kok bisa sih jarang ketemu? Iya, keluar kota mulu. Udah. Nanti kita korek-korek lagi. Ini agak susah dikorek-korek tapi kami yakin kita berhasil. Betul. Seperti pemirsa juga bisa berhasil mendapatkan Rp500.000 dan nomor teleponnya di 0215369030 ya. Nanti akan ada hadiah, kok bisa Iya, di rumah, jangan betul. kemana-mana, tetap ada aja. Apa aja ada?
ada yang jomblo, ada penyanyi, vokalis. Kita tuh selalu Si pengen unjuk diri Elda, sendiri. Elda tuh yang dicantik-cantikin mukanya. Masih muda ini Elda. Biar laku, amin ya Elda. Amin. Ini laku bukan dalam tanda kutip menyanyi ya. Laku dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Elda sukses ya. Kemarin Tapi- Bang Kiwil nggak jadi, dak? Arjun, Iya. lu kayaknya kan tadi tuh Arjuna mencari cinta jangan lu emang Akulah Ajunnya. Ajunnya. Nama asli itu Arjuna atau Ajun? Bukan, dari Agung. Kan orang Bali kan, anak Agung Bagus Perwira gitu. Terus? Jadi Agung waktu kecil dimut-imutin, Agung, Ajun, Ajun, Ajun. jadi. Oh, kalau oke, ngerti. Karena orang nyangkanya dari kata Arjuna jadi Ajun. Nah, Agung diimut-imutin jadi Ajun. Ajun. Kalau Agung Hercules diimut-imutin jadi apa? Ajun Eulet. Ajun Eulet, udah inget? Gitu. Gak banget ya. Ajun Lunas. Ajun Eulet. Oh dari Agung. Jadi Oh iya, Ajun. kebayangnya mah Arjuna ya. Iya. Kalau Agung nama di Bali kan udah sampai 1000 orang tuh namanya Agung semua. Jadi Gede, biar- banyak banget juga. Biar nggak sama. Akhirnya Ajun. Iya. Yang mengajunkan siapa? Sendiri. Ajun. Iya, waktu kecil. Lu berapa bersaudara sih? Berdua. Lu nomor 2 pasti? Nomor 1. Nomor 1? Biasanya yang imut-imut manja gitu tuh bungsunya ya? Ya. Nggak tahu. Cewek, adek. Ada cowok. Ada cowok juga. Namanya siapa? Namanya Ode. 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 Agak serem ya. Nama panggilannya? Iya. Nama aslinya? Nama aslinya Anak Agung Gede. Anak Agung Gede jadi Ode. Ode, oh. Agung jadi Ajun. Iya. Inisiatif ya, kreatif ya. Iya. Jun, katanya lu suka nge-DJ sekarang ya? Iya, hampir tiap minggu keluar kota. Nah, makanya itu jarang ketemu. Pas Alasan. kerja, Alasan. Karena Atau keluar mungkin sebenarnya kota, keluar kota. ketemu. Sama yang lain. Hmm. Wow. Kita mah udah biasa dibohongin. Kenapa lo yang merasa dibohongin? Enggak. Kita sering banyak bintang tamu kasusnya mirip. Tapi kita mau lihat dulu dia kalau nge-DJ kayak gimana. Nah, ini dia Ya, nih. ini gue bisa ngukur kok DJ yang oke taste-nya sama yang kurang. Karena lu anak gaul. Banget. Oh iya? Karena gue suka kalau pakai musik itu tuh buat aerobik. Oh, Peggy Burki kali lo. Jun, Iya. tapi kan kalau dunia DJ itu sama dengan dunia malam karena emang kerjanya di Kelab klub malam. Iya. Keluarga ngizinin. Keluarga ngizinin selama kabarnya aku baik-baik aja, nggak pernah aneh-aneh. Lu nya baik-baik nggak? Iya, kan kebetulan papa polisi juga jadi malu kalau aneh-aneh. Nah, Oh. jadi menjaga nama baik Iya. bokap juga ya. Nah, Tapi image itu tuh kan kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan satu profesi karena Iya. image-nya kan. Image DJ itu kan emang kesannya go banget, Nampak kesannya seperti gimana itu, gitu. gitu. Enggak ya ternyata ya. Enggak juga, karena itu musik sama seni digabungin jadi DJ gitu. Kenapa malah memilih DJ? Karena bagi sendiri doang, nggak bagi-bagi kayak band. Oh duitnya, tetap duitnya duit. Tapi DJ itu orang nganggapnya kan, cuma gitu-gitu doang. Padahal Enggak. susah itu taste Susah. banget ya. Iya, terus juga harus perhatiin crowd juga kan. Kan kita entertainer gitu, jadi Ya. kalau misalnya crowdnya nggak suka musiknya kan jadi Drop juga. Drop juga. Habis itu bisa kontrol crowd, bisa ngikutin apa yang kita mau tuh seneng banget. Dan itu seneng ya, katanya kalau makin lama di lantai dansa, Dance floor. dance floor, itu semakin puas DJ itu ya. Iya, semakin puas. Bareng kalau nggak dikasih tahu udah selesai main terus gitu. Jun, sebenarnya kalau boleh tahu kayak nge-DJ gitu kerjanya berapa lama? Kerjanya cuman 1,5 jam. 1,5 jam untuk ya udah 1 kali perform ya Iya, segitu doang 1 kali 1,5 jam perform. dong. Iya. Berapa lagu yang dimainkan? Bisa sampai 30 gitu. Wow. Kayak ngerti lo? Ada pengalaman gimana gitu? Pengalaman lu nge-DJ dari daerah-daerah, misal tempatnya enggak banget atau pernah di ada Yang apa kek? ada yang ngelecehin gitunya? gitu misalkan? Nggak ada, paling ini aja, disawer aja paling gitu. Bohongan lu? Kayak biduan dangdut gitu. Enggak beneran disawer beneran? Iya beneran. Kalau nggak suka gitu suka ngasih gitu? Iya. Selain dikasih duit suka dikasih nomor telepon sama pin BB nggak? Enggak bohong. Iya, cuma disawer doang. Tahu-tahu mau nge-request lagu kan? Mau Iya. request ini taunya pin BB. Oh ada. Beneran? Iya, pakai tisu gitu, taunya nomor gitu-gitu. Enggak ala-ala, padahal visinya mah dia diginiin belepotan di cinta. Tapi pengalaman selalu ada aja ya? Ada, iya. Ya mau menekuni DJ banget nggak? Atau nanti udahlah pergi lagi deh cari lagi yang lain deh kalau udah bosen. Atau enggak emang sih. difokusin? Semuanya yang dijalanin fokusin, film, DJ, ngeband, sampai
buat single sendiri juga, buat DJ-nya gitu. Tapi kapan punya pacarnya? Kalau sekarang putus gara-gara lu sibuk, lu malah cari kesibukan. Ya ntar kalau jodoh kan nggak kemana. Ada target santai. merit nggak? Sekarang kan udah 28. Paling 2 tahun lagi. 30 ya? 30. Amin. Amin. Oke, kita doakan deh Ajun mudah-mudahan dapat jodohnya, karirnya juga sejalan ya. Bilang dia jomblo. Dia jomblo. Iya. Dia nggak punya teman dekat. Iya. Dia lagi dekat sama Elma Princess. Hah? Siapa Mantannya yang bilang? Kevin Aprilio. Hah? Ayo. Siapa yang bilang? Aku. Enggak. Nggak Aku. salah lagi. Hah? Elma orangnya gimana sih? Aduh. Lu telepon terakhir Emma kapan? Kapan? Coba lihat handphone. Enggak ada. Iya. Enggak di lock. Pasti Nggak ada. tadi. Enggak ada. Coba. Ya di lock lu kan apa locknya? Enggak. Dia cuma dekat biasa aja. Ajun. Dekat. Iya gimana? Aduh. Gimana Jun? Apa? Pilihannya dua, mau nelfon Elma atau mau nelfon mantan? Nelpon mama aja deh. Enggak, pilihannya dua. Iya. Nelfon mantan atau mau nelfon Elma? Ayo. Lihat handphone. Emang harus nelpon? Enggak, lihat aja. Capcus lihat. Enggak. Coba. Nanti gue bayarin ojek online-nya di sebutan aja. Iya, jangan. Lihat dulu, lihat. Enggak ada. Kan tadi gue minta nomor lo. Udah masuk belum? Ah, udah masuk. Chat dulu. Tapi enggak ada. Belum save. Ajun, jangan menghambat durasi. Ya udah telepon aja, telepon. Coba lihat. Enggak kan kita minta mau lihat handphonenya. Orang kita punya. Nomor siapa? Oke. Saudara-saudara ada yang panik. Semoga nggak diangkat. Ini siapa? Elma Oke. apa mantannya? Oke. Hihi. Du. Hah. Cek, Nyambung. cek. Halo, cek. Ini Elma ya? Nggak tahu, bukan kali Elmo. Elmo. Halo. Aduh, kaget. Elma. Iya. Ini Irfan Hakim. Kita lagi Oh, iya? Ya, ini kita lagi live ada aja Di Global TV. di Global TV. Oh. Elma, lu lagi deket sama Ajun ya? Enggak, kenapa? Kan enggak. Salah nih. Ntar dulu. Enggak, Elma. Elma, deket beneran gak? Apa sih Ajun? Masa kata Ajun lagi deket sama lo? Enggak bohong. Ajun? Iya. Ajun. Nggak tahu aku. Iya. Elma. Ajun kan lagi jomblo. Lu juga kan jomblo kan? Yang lu suka dari Ajun apanya sih? Apa ya? Dia baik. Jangan mau dipancing dong. Terus. Enggak lah, emang dia baik, dia kayak kamu semua orang yang dia baik sama teman-temannya gitu. Bener baik banget ya. Kalian suka kontak-kontak, suka WhatsApp-WhatsAppan gitu nggak sih? Suka chatting-chatting gitu nggak? Iyalah. Biasa aja sih. Suka curhat nggak sih? Enggak sih. Elma, terakhir nelpon Ajun kapan? Kapan aku cuma terakhir tuh ketemu waktu acara syuting bareng di adalah salah satu stasiun TV. Jadi itu udah cuma kalau ketemu pas syuting doang. Tapi tukar nomor telepon kan? Oh itu karena kan emang udah kenal lama sebelumnya. Oh gitu. Pas sukanya pas ketemu kapan? Apa? Pas sukanya tiba-tiba suka ke Ajun tuh kapan sih? Buset deh. Oh ini apa? Ajun tipe kamu bukan sih, Mak? Tipe semua orang lah. Siapa sih nggak pantesan. suka Ajun kan manis gitu kan, cakep gitu. Soalnya tadi Ajun bilang katanya kamu tipenya dia banget, tinggi dan putih. Oh tipe kayak gini masih ditipu nih aku dikerjain ya. Pantesan tahu Ajun sekarang rambutnya dikusut-kusutin biar kayak Kevin. Waduh. Udah. Mau ngomong ke Ajun nggak? Ini Ajun nih. Halo Elma. Ini acara live, nggak tahu dia gosip dari mana nih si. Jadi nggak? Hah? Jadi nggak? Apa? Jadi ini ya apa? Ya, ayo. Sorry deh. Jangan keganggu maksudnya. Cuma iseng doang nanya aja. Iya. Ya udah deh ya. Emang lu udah ada? Iya. Emang lu lagi ada yang dekat Elma? Apa nggak fokus kerja aja sekarang? Kok ada kesamaan sih sama Ajun? Ella suka nemenin Ajun nge-DJ nggak?
aku baru tahu deh ke DJ, aku nggak tahu deh. Ih, kamu nggak jujur orangnya, Jun. Enggak berarti confirm mereka enggak pacaran tapi dekat temanan ya. Temenan. Benar. Temenan. Tapi lu pengen pacaran sama Elma? Sudah ya Elma, ditunggu kehadiran di Ada-Ada Aja pengumuman lu berdua sama Ajun ya, oke? Thank you, Elma. Dadah. Aduh. Aduh. Elma. Elma. Wah, betul datangnya. Elma. Di sini matamu cepet-cepet. Oh, bukan. Aduh. Sebentar. Ada tamu sebenarnya. Sebentar. Assalamualaikum. Ibu bukannya yang rumah di depan kita itu? Wah, rumahnya digusur, Bang. Udah pindah. Iya. Oh, sekarang bertamu. Betul, rumah saya digusur kebetulan lagi ada pengalihan itu, Pak. Oh, gitu. Mana, Pak? Oh, ada jalur hijau ya. Iya, Ini iya. pakai repot-repot Jadi kirim bawa segala. bebek sambal hijau, Pak. Buat saya? Bukan. Aduh. Yang mana? Iya. Buat Ajun. Buat Ajun. Soalnya kan Ajun suka bebek sambal hijau. Dulu. Kok dia bisa tahu di sini ada bintang tamu laki, lu pakai datang ke sini gimana Nah. ceritanya? Kalau soal laki masih cepet, Bu. Nah. Boleh dia penglihatannya boleh agak-agak rabun senja. Betul. Penciumannya. Oh. Kalau lagi jalan, berarti ada cowok ganteng. Gendus-gendus gitu ya. Ini nggak boleh langsung nyamperin aja. Enggak, kan emang ngobrol berdiri kalau perempuan. Oh gitu. Iya. Oh kejem ya di sini ya. Ya udah ini buat Ajun. Iya. Ajun. Buat kamu. Ini masak sendiri ya? Masak sendiri. Oh, Kayak iya. judul lagu. Ngerti kak? Ya. Tika. Tadi lu bawain apa emang ini? Bebek sambal hijau. Bebek sambal hijau. Emang Iya. lu suka bebek sambal hijau? Suka dong. Kok tahu? Kayak judul lagu. Enggak. Toet, toet, toet. Saya pakai budarita lagi. Apa? Boleh duduk dulu nggak sih? Kita dulu. Iya, soalnya tahu kan kenal Ajun udah lama. Iya, kita satu komplek nih, Cibubur. Iya. Beneran? Satu komplek rumahnya. Terus satu dokter juga. Satu dokter Dokter juga. apa? Ada lah pokoknya. Ada deh. dokter. Iya. Berarti dokter muka. Bukan dokter itu. Dokter yang tadi. Oh ya yang itu. lu suntik tadi, lu suntik juga. Heeh, tapi Oh. gue yang gede. Didudukin Ngapain? Kartika Putri, silakan. Sama Ajun. Ajun. Kartika Putri lebih muda loh dari lu. Lu nggak mau sama dia? Ini lagi diskon habis-habisan nih. Enggak. Lagi. Hari Senin harga. Enggak diskon obral Jun. Kita Aduh, itu beneran kamu suka bebek? Suka, Sama tapi ini kebanyakan gimana bagi Coba makan. Suapin dong, Kak. ya Allah Ya ngerepotin ampun, banget. jangan dong. Ntar suami ntar ada yang marah. Gak ada, Oh, ini jadi apa jomblo. yang marah dia jomblo? Lu emang ada yang marah? Enggak. Emang ini jadi lagi kayak kemarin? Oke, Makan ya. Iya, iya. Coba masakannya Karput. Ya. Carport. Kamu sih digituin banget. Enak. Asin kayaknya pengen merit nih. Pengen lah. Bener. Kalau pengen mah udah dari dulu. Udah dikenalin cowoknya gak jadi lagi. Gak jadi lagi. Priwet gak jadi lagi. Aduh. Jangan menghina temen gue. Tapi Baik. Kok selalu bilang gak jadi? Baik. Gagal. Jangan sedih. Yang penting sempet ke Eropa. bener. Priwet. Jadi kalinya. Gagal. Tapi jangan sakit hati Jun. Suapin dong Jun. Nggak demen bebek bu, Pak. Beneran? Saya nggak makan bebek. Oh ya? Iya. Bebek makan kamu gak? Mungkin. Kartika, lu tipe cowok lu yang dicari itu sebetulnya kayak gimana? Padahal nggak muluk-muluk, ya pasti kan. Ya kalau aku Gak sih- buluk-buluk. Muluk. Yang pasti seiman. Iya. Ya. Terus bertanggung jawab. Poinnya itu sih kalau sebagai laki-laki gitu dan Yang tetek bengek sudah lainnya- tanggung jawab. Nggak begitu sih. Maksudnya emang nggak jodoh aja. Dia mah mau muter balikin bahaya. Habis itu cari gitu tuh sekarang enggak gitu. Iya berarti kurang bertanggung jawab mungkin, tapi tidak bertanggung jawab. Kok Maksudnya, mungkin kita kan bukan nggak tahu tidak. yang tahu lu. Boleh pulang nggak sih? Oke, lupakan masa itu juga. Oke, Tapi oke. berbicara mengenai tanggung jawab, Iya. orang yang nabrak mobil itu tanggung jawab nggak? Iya bener. Orang mah carinya tabraknya sayanya ya mobilnya. Dan itu kapan sih tanggalnya? Nih. Beberapa hari yang lalu. Kartika Putri alami kecelakaan. Gimana sih ceritanya? Hari apa? Tabrak lari.
Enggak tabrak lari. Jadi ceritanya. Jadi ini lu gak tau Jun? Ih, sebel banget gue denger ceritanya. Jadi ceritanya gini, prosesnya itu adalah kakak adik ada yang berantem. Ya. Adiknya, Anak pejabat. anak pejabat. Saya nggak tahu anak pejabat Awalnya. atau bukan, iya. Karena di mobilnya nggak ada bacaan anak pejabat. Oh iya benar. Iya. Jadi kan saya nggak tahu. Terus udah gitu, adiknya emosi, kakaknya lagi makan ketoprak, terus ditabrakin mobilnya sampai tumpang tindih. Jadi ditabrakin. Mobilnya mobil sport lagi kan? Enggak, mobil. Yang itu yang rusak itu? Yang rusak di rumahnya itu. Ntar dulu ceritanya beda. Oh, beda Rumpi lagi. ya. Jadi ceritanya adalah mobil kakaknya ditabrakin sama mobil adiknya sampai naik gitu Pak, sampai kapnya naik. Terus mobilnya oleng nih yang nabrak. Jatuh Terus lah. Iya. jatuh. Dia mau jatuh terbalik, mobil saya oneng Pak, lewat. Nahan lah tuh mobil gitu. Aduh. Sebenarnya kalau saya mobil saya nggak lewat ya mungkin mobil adiknya itu akan terbalik. Ya mungkin ya udah tadi. Ketahan sama mobil Ketahan yang sedang lewat. Yang lagi lewat. Tapi nggak ada elunya kan di dalamnya kan? Alhamdulillahnya nggak ada dan aku tuh nggak pernah biasanya ninggalin itu mobil. Jadi ceritanya adalah ada sahabat aku dia mau pindah ke Bali. Kita mau makan siang dulu. Pas lagi makan siang saya bilang daripada nungguin saya mau ganti ban, tolong dong tim saya pergi duluan aja. Saya makan dulu. Saya bilang gitu ntar jemput saya lagi. Ketika mereka mau balik jemput saya lagi, terjadilah itu Katanya emang mereka kejar-kejaran di jalan kecil itu ya? di jalan kecil itu. Di depan dari daerah rumahnya juga kan? Iya. Kejar-kejaran gitu Jun. Ya, film Ala- mereka action. berantem. Ala-ala film action. Nah itu dia. Saya juga mikir kayak kok bisa. Pas taunya adik kakak saya, oh masa sih iya ditabrakin Bu, mobil ditabrak. Saya mah santai Pak. Saya bilang kalian aman nggak? Kita nggak apa-apa, yang penting mobil. Oh ya udahlah minta tanggung jawab aja. Lu datang ke rumahnya. Gara-gara gini, ketika minta tanggung jawab, yang nyupirin mobil saya lama banget nih nggak balik-balik ngejemput. Akhirnya saya minta tolong dianterin ke sana. Saya temuin. Nah pertama ada pihak kepolisian, dan pihak rumahnya itu untuk nahan saya. Mbak jangan masuk dulu Mbak, lagi kompromi sama polisi. Lu gue udah ditabrak, gue suruh nunggu gitu, ntar dulu gitu kan. Keluar nih remannya terus gitu. Saya nyelonong aja Pak masuk Pak. Sekarang waktu kita udah kebuang, mobil kita rusak, kita masih suruh nunggu gitu. Saya masuk, ketika masuk ke rumahnya, ketemulah sama orang tuanya. Ternyata beliau adalah mantan. Nggak tahu juga. Nggak Emang tahu. kita juga nggak kenal-kenal banget. Iya, eranya juga era saya masih kecil Pak, gitu kan. Terus jadi pas ketemu ngelihat ibundanya tuh lagi nangis. Jadi situ kan saya kan juga punya ibu gitu, dan pas saya tahu juga hati ibu mana sih yang nggak hancur ngelihat anaknya berantem. Iya, iya. Iya, dan melibatkan orang-orang bukan mobil lu doang kan, ada mobil-mobil Ada 4 lain, mobil, 2 motor, sama pejalan pejalan kaki. juga Nah, kan? mobil yang sport itu diem aja Pak di rumah sebenarnya. Tapi kok rusak? Dirusakin sama anaknya. Hah, dirusakin juga? Katanya gitu. Hah? Iya, Oh, karena berarti anaknya berantemnya udah emosional. dari rumah, berantemnya udah dari rumah itu udah berantem Enggak. gitu. Justru katanya ya. Jadi informasi yang saya dapat waktu saya di rumah itu katanya ketika kakaknya udah selesai ditabrak, adiknya kan pergi tuh. Kakaknya pulang ke rumah ngancurin mobil yang di rumah. Hah? Oh, Aduh, balas-balasan. Katanya ya, Itu dia adik nggak gue tahu. jauh, jadi nggak bisa ngancurin mobil gue. Mobilnya mobil sport loh, keren loh. Iya. Itu Kesel mungkin ya, Berarti- emosi mungkin. berlebih kali ya? I don't know, aku nggak tahu sih. Makanya pas udah kayak gitu, pas ngeliat kejadian itu, aku cuma bilang ke mamanya, karena aku punya mama gitu, Iya. cuman kayak tante yang sabar ya, tante yang sabar Akhirnya ya. lu minta pertanggungjawaban nggak dengan terjadinya Karena itu? malam itu aku ngeliat orang tuanya udah tahu rumahnya, nggak akan lari lah gitu kan. Akhirnya aku bilang, Om gimana nih mobil saya buru-buru, saya bilang gitu. Oh yaudah, Omnya Anda ngasih kartu. siapa? Kata mereka gitu. Oh tahu, mamanya tahu. Alhamdulillah. Terus? Nih yang orang Jawa ya gitu. Oh iya, terus. Terus kayak gitu, ya udah, so akhirnya aku bilang, oh ya udah, aku pegang kartu namanya tanpa ada perjanjian dan sebagainya. Dan memang aku bilang, Om saya nggak mau dilibatkan pihak berwajib ya, karena kan kita udah selesai Iya. kekeluargaan aja gitu biar lebih cepat. Pulanglah saya Pak. Lihat kartu nama? Enggak, simpan langsung di dompet. Terus? Tinggal zet pulang. Waktu itu ada teman-teman wartawan kan di depan. Saya masuk pakai topi nutupin karena buat saya ini kan ada aib keluarga, masalah keluarga. Iya. Saya nggak mau diekspos karena saya pikir mereka nggak ready untuk diekspos gitu. Jadi saya menjaga banget Menghargai privasi itu, mereka. iya. Tapi ternyata pihak keluarganya welcome untuk minta maaf gitu dan lain sebagainya. Makanya baru dari situ baru oh ya udah. Nah, aku baru tahu kalau itu adalah mantan menteri ketika yang lain pada mobilnya nggak apa-apa. Ditabrak anak menteri, apa anak menteri dari mana? Bukalah kartu Kartu nama yang kartu dikasih. namanya. Baru lu cek. Belum tahu, ngecek dulu nama bapaknya siapa di internet. Oh, mantan menteri ya gitu. Baru tahu setelah itu. Tapi ada kata-kata Kartika Putri yang gue salut, kata Kartika, ya mereka nggak tahu susahnya cari uang. Dan saya kan syutingnya saya syuting nih Pak, habis besokan pagi syuting, ketemulah sama yang lain-lain gitu. Nah kayak Andika Pratama, tuh saya syuting sama dia gitu kan. Saya bilang, Pak Andika, apa? Itu anak-anak yang nabrak mobil saya kayaknya harus belajar sama bapak deh. Dia belum tahu susah nyari duit pulang pagi
Pergi pagi, pulang pagi, iya gitu. Karena ya itu tadi yang saya bilang kayak saya, ya nggak usah jauh-jauh deh Pak, kita punya baju aja kalau nyangkut robek dikit aja ya robek. Iya. Karena kita tahu perjuangan belinya kayak apa gitu. Iya, Ini betul. barang mewah mahal. Ya Itu nggak tahu mobil sport dosa itu apa-apa. dihancur-hancurin aja. Iya gitu, segampang itu kan Pak. Kita mau beli aja susah kan. Iya. Nyicil Pak gitu. Jadi aku pikir kayak ini anak-anak nih belum tahu nih susahnya nyari duit tuh kayak apa sih, menghargai uang tuh kayak apa. Makanya kayak buat aku pribadi keluar dari rumah itu tiba-tiba merenung gitu, jadi introspeksi diri, pelajaran ya. berdoa sampai ya Allah ya Tuhanku, nanti ketika aku udah punya anak nih gitu, mudah-mudahan nggak minta sesuatu yang berlebihan gitu. Saya cuma minta punya keluarga yang rukun, anak yang baik gitu, yang kayak gitu. Jadi Menghargai banyak hikmahnya, kepemilikan. kehidupan juga. Bagaimanapun cara Pasti. mendapatkannya ya bisa ada kan, Pasti. ada yang gampang, ada yang susah, Iya. tapi menghargai apa yang kita karena nggak punya semua ya. orang seberuntung kita, nggak semua orang Iya. seberuntung mereka juga gitu. Betul. Aduh. Setuju. Terus tapi katanya sekarang lu jadi deket sama istri menteri itu ya? Oh enggak, ibunya baik banget. Jadi kenapa aku juga mikirin sampai detik ini gitu, kemarin setelah 3 hari kejadian aku nggak teleponin karena aku pikir pasti mentalnya masih down, Ya. masih shock lah gitu. Aku nggak sama sekali ngehubungin dari malam itu, malah etikat baik dari ibunya nelponin, Kartika gimana, mobilnya udah selesai belum, biayanya gimana, kabarin ya. Gue gitu. punya feeling, jangan-jangan lu mau dijadiin mantunya deh. Emang anaknya belum merit? Apa? Pak belum kenal aja mobil kita ditabrak. Itu kan kenalan bisa lewat apapun. Jangan Pak. Kenapa? Enggak maksud Sponsorin aja kalau nikah ya. apa cuma ya boleh gitu ya, enggak lah maksudnya justru kalau aku tuh ngelihat sosok ibu tuh kayak nambah ibu baru, Iya. nambah orang tua baru tuh luar biasa gitu, karena tante itu juga nggak punya anak perempuan kan gitu. Tuh, apalagi gitu. Tapi akhirnya udah baik-baikkah? Akhirnya sudah selesaikah dengan baik-baik? Jadi ya itu tantenya ngajakin untuk makan siang, ngopi gitu, cuman kan Oh. nyari duit karena jamnya kita tuh nyari duit. Ih, pentingan itu kali, siapa tahu cocok. Gini. Andai lu disuruh milih mau kakaknya mau adeknya, mau yang ditabrak apa yang nabrak, mau yang Kalau ngancurin, ayo. ini pikiran Yang gila ngancurin ya, apa yang makan pikiran gila ketoprak? ya, pilih anaknya apa anaknya apa kakaknya, bapaknya aja sekalian. Hei, itu kan Ya lagi nanyanya gitu. Oh, iya, Enggak iya. lah, enggak. Enggak. Kakaknya atau adanya? Enggak. Dipikirin, abis ini kita tanya lagi ya. Ada Ya. pemirsa di rumah nih. Juga bakalan bisa dapetin hadiah. Silakan telepon 02153690 300. Abis Oke. satu ini tetap di Dia nyanyiin bagus. Itu kan lagunya. Kok lagunya jadi bagus? Coba. Coba. Versi asli yang Rebek nih gimana? Hatimu buat jambu. Jangan bahasa Indonesia dong. Coba ada Inggrisnya. Iya. Coba. Wow. Ayo nyanyi. 1, 2, 3. Buat hatimu buat orang cemburu, dirimu bagai milik inyong. Refnya gitu. Kene mengkene, ayo mengkene, goyang karo inyong. Gitu. Oh, dia bagus lagunya. Oh, Ya udah gini. Pak itu NSP-nya yang pakai keluarga saya doang, sama orang yang saya tipu Pak. Jadi saya pinjam handphonenya, saya miss call ke Oh saya. iya, gue juga. Kena kan? Arbit juga Grace-nya tiba-tiba belum. lagu dia aja. Iya. Siapa tahu yang kemarin dikasih nomor teleponnya juga udah pakai Arbitnya Kartika Putri. Coba telepon. Siapa? Itu yang itu. Yang ngasih nomor yang WhatsAppin lu itu. Ngapain, Yang Wun? itu yang nabrak-nabrak itu. Ngapain di telepon? Ayo dong telepon Ayo aja. dong. Buat apaan? Saya hai aja. Enggak ada deh SMS kita nggak balas. Hah? Terus telepon Sekarang nggak tahu balas? kalau misalnya dibalas. Ini mau nelpon, tunggu bentar ya. Enggak. Ya aku juga punya nomor telepon beneran. beneran gitu. Ngapain? Om Irfan mau nelpon yang itu. Iyalah. Ini mau ngapain sih pada? Tadi juga telepon beneran. Ya. Sibuk. Nggak apa-apa. Sibuk. Ngobrol, keteleponin. Nelfon siapa sih? Steven. Kok tahu? Kok tahu karena kau teman Steven kan hatiku? Lupa ya, udah kepala 4 ya? Iya ya. Jadi sekarang Kartika Putri jomblo.
Ngobrol dulu. Belum, kalau udah halo baru. Kalau udah halo baru. Iya, bentar belum. Kita nebeng balik ya, makasih ya. sini. Lagian ngobrol aja berdua. Sini. Kalau udah halo baru. Lu ngobrol dulu. Iya. Kita bagi tugas. Saya belum. Gua amanin dulu. Oh iya, udah. Akan saya lihat, saya denger. Iya. Oke. Kartika Putri jomblo. Kartika Putri image-nya inyong-inyongan. Iya. Padahal lu bukan orang sana. Bukan. Lu orang Palembang. Mhm. Terus bisa inyong-inyong nggak gara-gara dari Simboke. Simboke. Bukan si Atun. Bukan. Atun itu asisten yang sekarang. Iya. Atun bisa apa? Atun bisa segalanya dia. Bisa sekarang. Uh-uh. Sekarang ngomong gitu. Setelah dia mendapatkan peringatan ketika umroh kemarin. Oh iya. Gimana? Jadi kan Atun tuh asisten aku gitu kan. Setiap hari ketemu. Jadi aku apa-apa tuh saking manjanya sama dia, minta minum aja. Tun. Gitu, biasanya dari stage gitu kan. Atun. Gitu. Pas tiba-tiba kemarin umroh, aku selesai sholat, tiba-tiba di dalam masjid di Madinah, Nabawi. ada ibu-ibu. Gantian dimintain. Itu langsung otak aku langsung kayak, aduh Atun, Minta ambilin minum, dibawain air zam-zam. tapi nggak ngomong apa, gayanya sama persis sama saya Pak. Ya Masya Allah itu kan saya, aku bilang gitu. Beneran, Bu? Bener, saya pas lagi mencetin air zam-zamnya sampai, ya Allah Atun mohon maaf ya Tun, nggak ikhlas Tun sama ini. Sumpah Pak. Jadi kan orang kan bilang katanya semua yang kita itu dibalas di sana gitu. Alhamdulillah tuh hari pertama, hari kedua lancar gitu, nggak ada. Bener. Ada Orang ibu-ibu minta Nggak minum, kenal. nggak kenal. Dan itu kan banyak orang yang selesai sholat bareng-bareng bubaran. Kenapa lu yang lihat Fokusnya ya? dari jauh, dari jarak mungkin 10 meter dia udah begini ke saya doang. Situ Pak, jadi situ saya kayak, oh yaudah pas pulang umroh Atun emang kamu nggak ikhlas ngambilin saya minum gitu. Gitu jadi Dengan gayanya sama. dengan gaya sama aku banget, jadi aku ngeliat ibu-ibu itu ngeliat diri aku sendiri Refleksian dulu ya. gitu. Aduh saya tuh gitu. Lu bawain ke ibu itu? Saya bawain. Lu digaji? Tapi bengong. Gaji. Enggak. Cuma bengong gitu kayak, oh iya gitu. Terus di situ tuh cuma umroh yang bisa bikin aku jadi orang yang pendiam. Ah. Karena kan katanya nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh apa. Padahal Walaupun mulut udah terbersih di hati. gatal banget gitu ya. Walaupun terbersih di hati, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya istighfar, diam. Terus sampai manajer aku juga Temira, Nek, kenapa jadi pendiam di sini? Cuman ya harus nahan kan, mau nggak mau nahan gitu. Oke, dengan ciri khas logat lu itu, akhirnya lu terbuka rezekinya ya. Iya, alhamdulillah. Menjadi berbeda kan, cantik ya cantik banget ya, tapi punya ciri khas gitu. Apa gimana? Apa? Ngomong. Dan enggak, gini loh. Takutnya kan lu udah umur lu nggak inget tadi lo ngomong. Iya. Biar diulang, biar keluarga gue nonton. Ya jadi itu artis multi talenta kan, semua bisa kan ya. Yang tadi yang ada cantik-cantiknya itu saya mau diulang dong. Iya, cantiknya kan nggak seberapa. Ah. Tapi punya ciri khas. Itu paling penting daripada Lebih cantik tapi penting. sama yang lain. Tetap aja nggak seberapa. Ajun emang aku cantiknya nggak seberapa. Cantik lah. Aduh. Ya. Lu nanya emang jomblo mah apapun juga cantik. Enggak lah, dia mah jujur. Kambing gue aja kemarin dibedakin sama dia cantik kata dia. Enggak. Emang iya Jun. Gua kambing dibedakin dong. Aja kalau Kartika Putri kan dengan logat inyong-inyong Jawa-Jawanya gitu, ngapak-ngapak. Kan lu orang Bali. Iya. Kok logat Bali lu nggak keluar sih? Ada sih logat Bali. Oh ya, coba ngomong. Beli made, beli putu, beli nyoman, ayo ikut, transport, kepang kutek. Kapan Itu yang di datang, pantai. kapan pulang? Itu yang di pantai. Kapan datang, kapan pulang, bisa gitu. Iya. Mas Irfan, kapan datang, kapan pulang? Iya. Cuma gitu. Baru datang pada tanya kapan pulang ya. Lu di Bali itu dari umur berapa sampai berapa? Dari kecil, dari lahir di Bali. Terus sampai Sampai kuliah di Bali, selesai. baru ikut entertain di Jakarta. Sekarang lebih sering di Jakartanya. Iya. Orang Bali itu termasuk jarang bisa keluar daerahnya ya sebetulnya ya. Karena Rata-rata dia udah ya. terlalu menikmati daerahnya juga Enak kali Om. iya. Tapi dia sering bolak-balik Bali, kita malah sering ketemu di Bali ya. ketemu dia sama mantannya waktu itu. Mantannya yang mana? Yang mana sih? Mantannya yang mana? Iya. Oh iya. Mantannya yang mana, Jun? Yang itu. Hey, yang- Ajun. Iya, yang itu. Aku waktu itu ke Singapura Kak. Beneran jamunya. Bayu.
Tuh. Saya lebih bisa sekarang. Satu. Si Mbak itu datangnya suka nggak ketebak ya? Enggak, Papa mau tanya Pak. Baru kali ini tukang jamu masuk ke ruang tamu. Itulah ini hebatnya rumah ada-ada aja. Mbak yuk. Kenalin, ini ada Ajun. Ya. Siap, Bo. Monggo. Silakan. Duduk. Biasanya sih kalau Mbak Yuda datang ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Oke. Banyak banget ini yang dikupas nih. Oh iya, Banyak banget. silakan. Ajun, Kartika, banyak yang harus diulas. Mau Ajun, mau Karput dulu, dikit. Udah diganti. Kok nggak dibilangin ada ini? Ajun. Kok nggak dibilangin sih ada segmen ini? Tunggu, Ajun dulu, tenang, tenang. Mau diterawang? Enggak. Enggak, cuma sedikit ulasan sedikit aja. Ajun. Membaca karakter. Ajun nanti nyaman nggak nyaman akan ketemu wanita yang lebih tua dari Ajun. Itu yang akan lebih dia bisa ngerangkul. Karena selama ini lebih muda terus gagal. Bukan masalah mudah lebih gagal enggak. Cuma dia akan ketemu nyaman dengan orang yang fikirnya lebih tua dari umur Ajun. Oke. Aku kan 28, berarti jodoh aku ntar 35. Bukan masalah jodoh apa enggak, kamu ada menemukan titik kenyamanan di situ. Oh. Nyaman. Kalau jalan sama yang kemarin sangat susah karena dari belah pihak keluarga sangat susah. Oke. Ntar dulu dia deg-degan. Jangan usah nyantai, tenang, relax. Oke, Relax aja. Silakan dulu. Kenapa anak nangis? Anak saya nangis. Wah dibilangin lu ada begini-ginian keterlaluan deh. Ajun segitu dulu. Iya. Mau dilanjut dulu nggak? Iya, nanti dulu masih banyak yang Karput. Lanjut. Kamu ini Karput nanti kenapa? ada relax. Iya. Itu relax, ini tegang. Ada suatu hal yang sebenarnya dia tuh udah capek lelah pengen nangis tapi dia pintar mengemas air mata dengan senyuman. Oh. Tegar. Dia pintar loh. Ini masalah apa Mbak Yu maksudnya? Banyak masalah pribadi dia. Nggak harus diungkapkan semua, tapi dia pintar mengemas air mata sakitnya dia untuk jadi senyuman. Jadi di Nggak balik semua dia orang seperti suka itu. lelucon gitu-gitu tuh Iya, padahal air matanya segede gini. Ngapain lu gemes-gemes segala? Oh iya. Maaf. Oke. Karput itu berusaha beberapa kali menjalin hubungan dengan seorang laki-laki Iya. untuk menuju ke jenjang pernikahan. Iya. Tapi selalu mendapatkan sandungan. Iya. Memang nasibnya jalannya memang seperti itu. Nanti ujungnya memang kamu bahagia, tapi emang kamu tahap masih berliku-liku seperti ini. Sama yang sekarang Masa jadi nggak tidak? nih? Sama yang sekarang, yang mana? Yang Sebentar mana lagi ya. Diam dulu, jangan mana-mana. Tetap di ada-ada aja. Apa? Mau Karput, mau Ajun. Ini pada spot ganteng semua nih. Dua-duanya. Iya benar. Karput Ya. akan Ini dulu ya. bahagia. Jadi gini, Boyu kita akan berikan kesempatan Boyu untuk mengungkapkan segalanya. dia tuh mencintai seseorang, tapi orang itu bikin dia sakit hati, bikin dia tuh jengkel, tapi dia mencintai orang itu. Kalau Gitu yang loh. bewokan gimana? Ya tadi yang saya kasih gambaran, orang itu agak sedikit yang brewok, tapi dia cinta, tapi kok orang ini bikin sakit hati, bikin bermasalahan, tapi dia cinta, gitu Itu loh. yang bewok. Itu kakaknya itu kali ya? Bukan. Lalu, Ada lagi, ada lagi? ada lagi yang dengan kepalanya apa itu jidatnya agak sedikit lebar, tapi orangnya agak nggak tahu tinggi, badannya gede. Itu yang cinta mati sama dia, tapi dianya mengabaikan. Penari bukan? Hah? Nari. Bukan. Profesinya apa Mbak Yu? Dia udah punya usaha sendiri. Oh gitu. Oh, Iya, punya bukan. usaha. Iya. Cuman Bukan Vero ya? kadang-kadang dia tuh mengabaikan orang yang dia senangi. Bukan Vero. Hah? Vero. Bukan. Aku kenapa? Mengabaikan orang yang kamu senangi. Karena kamu kalau udah si A, mau ada tentang B, C, D, kamu bikin baca si A. Iya terlalu setia bego ya. Ya Padahal, setia bagus, padahal tapi dia maksudnya- yang dia sukai, belum tentu setia sama dia. Dia tahu kok, dia tahu dia sakitin, tapi dia tetap harus Atau dia pakai hobi kali perasaan. disakitin. Jadi sebetulnya ada orang yang akan sayang dan cinta sama Kartika Putri, tapi dia nggak sadar orangnya itu. Dia tahu, dia banyak yang seneng. Dia tahu orang-orang yang seneng, tapi ada yang seneng sama dia tahu si A si B-nya. Cuma dia kadang main hati pakai yang ketemu dia sakit hati kayak apa pun, dia fokusnya sama yang itu. Yang sekarang deket sama dia ada? Ada. Dia mencoba menerima dia, tapi dia masih pikirannya masih belum tenang. Karena akibatnya masih yang sama orang yang dia senang. Jadi nggak kira-kira Mbak Yu? Dia nanti akan nikah, tapi cerai terus dia nikah lagi.
Cerai tapi nikah lagi bukan nama yang cowok yang sama. Bukan. Dan setelah itu bahagia. Ibu sekali aja belum udah bikin orang trauma. Bukan. Betul seperti itu. Jadi kamu karena banyak polemik yang bawaan dari pasanganmu, kamu capek, kamu lelah, kamu merasa disakitin terus kamu bubar. Disakitinnya karena si laki-laki ini nggak mau nerima anaknya apa enggak? Bukan masalah itu. Jadi garisnya kamu itu dalam rumah tangga itu memang pasang surutnya ada. Tapi berarti begitu cerai kamu menemukan laki-laki yang benar-benar senang sama kamu, walaupun bukan kriteria kamu, tapi dia senang sama kamu, bisa menerima kekurangan kelebihan kamu. Dia. Tapi jangan sampai lu pas menikah nanti sugesti sama Enggak. Kan, kalau aku sih ini kan kita istilahnya ya ini aja ya sharing aja. Kalau hal positif ya diaminin. Kalau negatif kan nauzubillah zalik, buat kita berdoa ke Allah jangan sampai begitu ya Allah. Pertanyaan. Buktiin ini salah gitu aja ya. Iya. Untuk Kartika Putri, kapan nikahnya? Dia tahun depan. Tapi itu yang tahun depan. bentar itu. Kalau Yang nyakitin hati itu. 2-3 tahun dia jalani rumah tangga. Nah itu dia lepas. Lumayan 3 tahun ya dapat kan? lagi. Oke. Gitu. Oke. Tahun ini dia mencoba masih mencari, dapat pun dia masih kibatnya yang dia nyakitin hati. Gitu. Istirahat dulu. Tukang nangis. Ajun. Iya, mau iya. Karakter kamu yang labil, kamu bikin perempuan tuh ragu-ragu loh. Iya. Jadi gini, kalau kamu ibaratnya gini, kamu senang sama seseorang yang kamu seperti yang jalani kemarin, itu dari kedua belah pihak nggak sejalan. Jadi kamu paksakan juga susah. Kamu jalan sama seseorang yang baru lagi, kembali ke kamunya harus punya sikap. Kamunya harus yang jadi perempuan itu ada perasaan nyaman karena Playboy. Setiap perempuan baru dia gampang belum menemukan apa yang dia cari gitu loh. Oh, jadi aku masih ragu-ragu ya? Masih ragu karena kamu orangnya yang penasaran, begitu dekat kamu agak jemu, kamu nyari yang lain lagi. Coba kamu belajar setia. Playboy. Belajar setia, kamu belum menemukan. Dia bukannya nggak setia kemana-mana, Oh tapi enggak, dia berusaha setia sama pasangan, tapi dia masih penasaran dan belajar mencintai atau menyayangi atau menerima kekurangan pasangannya. yang Tapi terakhir susah. putus gara-gara apa? Dari tadi saya nanya dia. Dari nggak kedua belah pihak emang susah. Mau disatu kamu susah. Walaupun jalan juga akan susah. Oh iya bener nih, bener. Gitu. jadi. Bener kan? Karena Dia tadi nggak ngomong gitu. dia maksakan juga susah. Dia udah berusaha loh, udah berusaha gimana caranya mencari solusi, tapi dari pihak pasangan perempuannya juga susah menerima Ajun. Beda Kapan? berapa usia? Umurnya beda berapa sama Ajun nanti? Yang Yang akan nanti datang. Heeh. Sekitar 3 tahun di atas. Berarti 28 lu cari 31. 31, cari yang 31 ya? Dia bukan Itu- masa mencari. Kamu akan menemukan kenyamanan. Tapi menikah atau enggak tahu. Dia masih lama, masih 4 Tapi tahunan. nyaman. 4 tahun. Ya ampun. 4-5 tahun dia baru. Jadi om-om dong aku. Iya. Karena nanti dia pacaran agak lama, dia baru putus, baru menemukan pasangan sejatinya. Bukan nama si nyaman yang tadi, itu bukan. Belum. Mau nanya apa tadi? Aku merit berapa kali? Sekali kamu. Oh, sekali. Oke, aman. Kartika Putri lagi. Kenapa senang? Ajun aja sekali. Kargus 2 kali. Apa? Sekali. Loh, itu Berarti kalau seandainya nggak kawin sama yang ini, nggak cerai dong? ya, bukan berarti itu. Jalannya emang kamu cerai, terus kamu menemukan kebahagiaan. Ribut aja yuk kita yuk. Nggak mau cerai. Makanya gue mendingan gagal di awal karena gue nggak mau cerai. Itu tuh di dalam prinsip hidup aku ya. Iya. Lebih baik aku gagal sebelum menikah karena aku bener-bener berjanji ke diri sendiri dan ke mama, aku akan menikah 1 kali seumur hidup. Jadi ketika menikah, baik buruknya suami, apapun yang terjadi dalam rumah tangga tuh pengennya aku Amin, pertahanin. mudah-mudahan benar seperti itu. Tapi Iya. memang garisnya seperti itu. Anggap aja yang kemarin nggak jadi, anggap itu ada Udah sebuah cerai, keputusan. iya. Iya. Ya Allah. Iya. Oh. Menikah pilihan apanya? Kalau sama yang sekarang, masalahnya kelar nggak kira-kira? Agak rumit. Iya emang. Kamu harus ekstra kabar semua pemikiran harus terserah. Yang sekarang itu kayak gimana sih, Mbak Yus? Yang sekarang itu orangnya kayak gimana sih? Kan dia nggak mau cerita nih. Jadi gini loh, kamu itu kepengennya udah yang total, kepengen ingin bagi pasangan, terus dengan karakter dia cemburuan, terlalu ngatur dia. Cemburuan? Dia sangat susah untuk bergerak. Sangat susah untuk bergerak, tapi dia berusaha yang ngikutin alurnya itu. Tapi tetap salah terus kamunya. Kalaupun ribut, kamu ujung-ujungnya kepengen baik aja ribut duluan. Kamu capek. Iya bener. Tapi masih mau. Oke. Dia capek. Karir Ajun tuh karirnya kemana-mana. Ini iya, itu iya, itu iya, ini itu. Kan dari sifat dia labil tadi, dia belum menemukan hal yang nyaman di dia sendiri.
karir masih seperti ini, tapi akhir penghujung tahun ini dia akan mendapat rezeki yang agak lumayan bagus. Amin. Agak dia banyak yang harus dikoreksi, tapi dia juga banyak hal yang kelebihan, cuman sayang dia kurang bisa Explore itu kelebihan kamu tadi. Lebih fokus kerjaan. Memang wanita pasangan itu akan datang dengan sendirinya kamu, tapi tetap berusaha. Tapi kamu harus fokus juga untuk kerjaan, karena kamu raih labil loh. Biar pasanganmu yakin dengan pasangan menerima cinta kamu harus punya sikap. Tuh, memotivasi diri kamu untuk menjadi Gitu. lebih punya apa ya? Kadang-kadang udah di depan mata, ragu-ragu mundur malah hilang. Jangan seperti itu, sayang. Bintangnya apa sih? Aquarius. Oh, Aquarius. Gitu. Dia berkorban buat temennya juga dia rela loh. Asal dia tuh ada kenyamanan juga buat teman-temannya. Cuma sayang dia dimanfaatkan juga sama lingkungan. Aquarius. Iya juga sih. Kartika nih mau ditanya lagi, mumpung kita masih kasih kesempatan. Ada apa? Aduh, takut deh. Jangan usah takut. Enggak kan ini lagi nggak ada yang nonton. Oh, pada iya. masak, lagi Mau pada tanya. nyuci. Nggak ada sih, nggak ada. Karir. Oh iya, karir. Kamu rezekinya tahap terus Alhamdulillah, rezekinya. alhamdulillah. Jaga kesehatan karena kamu di perut sama punggung nanti akan bermasalah juga. Jadi Iya. Aku emang aku ada masalah sama bulanan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Karena kamu kadang-kadang itu kamu abaikan tapi justru menyiksa kamu. Jadi sama yang tadi bakal cerai kalau lanjut, Bu. Bu jangan gitu dong. Ya udah, itu mah ya yang benar tadi. Iya. Lucu-lucuan aja ini Iya, sih. iya, iya. Anggap aja yang kemarin gagal cerai. Bagian harus jaga Ini kesehatan mau nih. beli satu hal yang nggak disangka-sangka loh. Apa? Kamu akan beli satu hal yang nggak sangka dengan kondisi kamu bisa kebeli satu hal yang besar itu. Amin. Ya Allah, amin. Amin. Belum disuguhin minum. Iya. Aduh. Ini umur nih, kenapa sih? Lutut. Lututnya Oh, lutut sakit. kaku ya? Mbak Lutut. Ini juga pinggang sendi nyeri deh. Aduh, Om Irfan, itu kalau kaku dan nyeri sendi itu salah satu tanda osteoartritis atau peradangan pada sendi yang disebabkan kurangnya pelumas sendi sehingga sendi itu terkikis. Nih, Om Irfan harus minum nutrisi untuk sendi yaitu Biotin DS. Biotin DS itu membantu mengatasi sendi yang rusak, mengurangi radang sendi, melumasin, membentuk tulang rawan sendi sehingga sendi mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Tapi sebentar, ini Biotin DS bedanya sama produk lain apa? Beda Kan banyak yang sejenis banget. kan? Iya, jangan salah. Biotin DS ini sudah terbukti khasiatnya dan bisa dikonsumsi jangka panjang. Karena apa? Karena terbuat dari bahan alami kualitas terbaik dan tanpa kandungan anti nyeri. Om, tau nggak? Begitu. Zat anti nyeri itu nggak boleh dikonsumsi jangka panjang Oh, karena gitu. itu bisa mempengaruhi dan mengganggu ginjal, hati dan juga lambung. Yang ada penyakitnya makin komplit, bukannya sembuh. Kalau gitu coba deh aku coba Biotin DS ya. Boleh, sampai aku kasih tahu cara minumnya. Untuk terapi Oke. kaku dan nyeri sendi, temunya 3 kali 1 kaplet setiap hari. Biotin DS, bebas gerak, tanpa kaku dan nyeri sendi. Coba diminum. Iya, minum ya. Aku pengen tahu setelah minum Biotin DS gimana rasanya. Bisa gerak? Bentar. Wow. Tuh kan? Biotin DS. Tuh. Keren tuh. Kenapa harus Keren Biotin. Yang pastinya karena Om Irfan udah bisa gerak. Sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah untuk bisa Ayo. di rumah. Ada Rp500.000 dari Biotin DS. Dapat. Jawab pertanyaan kita dengan benar. Ayo, telepon ya. Masih ingat kan kalau hampir setiap hari kita mengingatkan di bulan April tahun ini itu berbeda dengan April tahun-tahun sebelumnya karena Ada bilang surat untuk Kartini. Surat cinta Kartini. Nah, itu adalah tayang di bulan April ini dan ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah pemain-pemainnya. Yeay. Ada Mbak Keke Suryo, ada juga Krisya Bel, ada juga Rania Putrisari. Rania, di sini kamu sebagai Ibu Kartini ya? Iya. Beratnya sih memerankan Sosok yang sosok begitu luar perempuan biasa. Indonesia yang benar-benar terkenal. Sebenarnya untuk- nggak mau dibilang berat ya, tapi lebih Rania pengen buat ini sebagai tantangan sih. Apalagi di sini filmnya Surat Cinta untuk Kartini ini bukan film yang seperti dulu yang emang berat gitu, bukan sih, beda sekali. Tapi lebih ke masa mudanya Kartini sebagai gimana. Jadi kayak- remaja, iya, maksudnya remaja. sejarahnya dapat, tapi romansanya juga ada juga ya. Iya, jadi kayak
ya seumurnya Rania gini sih, jadi tetap nggak perlu yang berat sih, jadi lebih yang kayak kalau senang yaudah senang aja Rania. Waktu itu kayak sutradara sama produser Bang Gino dan Mas Lukman juga bilang jangan dibuat yang berat yang seperti Rania tahu, tapi ini buat seperti yang Rania apa adanya, yang Rania sekarang ini gitu. Ciko tuh ikut main juga ya? Ya, Ciko jadi tukang pos, jadi Sarwadi namanya. Sarwadi. Dan kamu jadi Anaknya. anaknya Sarwadi. Jadi murid pertamanya Dora Kartini, terus habis itu Ningrum jadi penerusnya. Oh, nama karakternya Ningrum. Iya, kayak nama saya Ningrum ya belakangnya. Oh ya. iya bener, iya. Ini kan Saya nggak main ya. ya ini kan cerita masa lalu. Kamu masa sekarang masih ada Ningrum ya? Sama-sama. Terus kamu ini nggak seru nggak main film ini? Film keberapa kamu sih? Ini aku so far ada 116 judul FTV. 116. Oh, TV. Dan sinetron. Keren banget sih. Banyak banget. Iya. Sama nggak jauh beda sama Tante. Mbak Tante Susul nggak juga tahu punya. juga. Belum pernah nanya juga. Tante emang? Tante kebetulan punya 10 film, 9 nggak tayang. Disensor semuanya ya. Oh gitu. Kamu kakak jadi apa di sini? Jadi Butiri. Kelihatan sih. Nggak judes kan? Beneran? Nggak beneran. Ada cerita ada ibu tirinya juga ya? Ada dong. Emang di kisah nyatanya pun Iya, di Kartini kan emang punya dua ibu kan, ibu Ya, ya. kandung dan ibu Betul. Jadi bapaknya itu bisa jadi bupati kalau kawin sama saya gitu. Maksudnya ibu tiri namanya Raden Ayu Muryam gitu. Terus ada konflik cinta-cintaannya tuh antara tukang pos dengan betul. penasaran ya. Penasaran. Nonton aja. Iya, iya, iya. Kita ngomongin terus kita kan di sini. tiap hari ngomongin Iya, betul, terus betul, kita betul. nonton. Tapi apa ada kesulitan kan Raya mainnya berarti lebih banyak scene-nya sama Ciko kan? Ada kesulitan apa syuting sama Ciko? Mungkin kalau kesulitan sih lebih keranianya ya, paling lebih takut kayak takut salah sih. Tapi waktu di proses syuting pun Ciko bilang jangan ada senioritas. Tapi di sini semuanya sama. Jadi di situ Rania juga belajar gimana ya, lebih ke aksi dan reaksi sih dari Ciko gimana. Karena kalau kita main nggak bisa satu orang aja gitu. Jadi lebih belajar dapat pembelajarannya Dan lebih harus cepat. dapat chemistry juga ya. Nah ini film pertama buat kamu enggak kan? Iya. Film pertama. Wow, Iya, langsung dapat dapetnya pemeran Kartini, utama. hebat. Oke, sebagai pemeran Kartini kamu pasti mulai menyerap apa karakter Ibu Kartini itu seperti apa. Kesimpulannya Kartini ini adalah seorang wanita yang dia ini emang tradisional tapi pemikirannya tuh modern, makanya dia disebut waktu zamannya dulu tuh wanita yang aneh karena dia pemikirannya nggak sama dengan perempuan yang lain. sudah berapa langkah ke depan dibanding perempuan lain. Dan kalau nggak ada Kartini pun mungkin kedudukan wanita mungkin saat ini juga akan sama dengan dulu yang cuma mungkin punya anak, memasak. Dia jadi ibu rumah tangga Iya, gitu cuma ya. sekedar itu aja, tapi karena ada perjuangan dari Kartini sekarang perempuan juga bisa lebih setara dan lebih berani speak up. Oh gitu. Ih, ini benar harus ditonton kalau begitu ya. Terima kasih ya. Surat Cinta untuk Kartini yang diantarkan suratnya itu oleh bapaknya Ningrum. Ya. Oke, Kita akan nonton segera ya. nonton itu. Ayo nonton semuanya Surat Cinta untuk Kartini. Oke, untuk hari ini kita ucapkan terima kasih untuk Piostindes. Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Sampai jumpa lagi minggu depan hari Senin. Bye bye.